Akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya kita dapat kesempatan untuk mereview langsung salah satu Royal Enfield yang katanya gayanya Inggris banget dan juga mesinnya asik nih. Dan setelah bareng-bareng dengan motor ini nih, gue langsung kepincut dan gue bisa pastikan kalau motor ini memang benar-benar ganteng, nyaman dipakai harian dan juga mesinnya bertenaga banget. Sebenarnya kayak apa sih motor ini? Gue akan cerita lebih banyak dan kita akan bahas bareng-bareng. Ini dia Royal Enfield Interceptor 650. Kenapa Inggris banget? Karena secara tampilan memang Interceptor 650 ini ada terasa aura Triumph-nya ya. Apalagi karena sasisnya lurus, flat gitu ya, dan juga mesinnya gambut banget nih. Tapi memang kalau Triumph mesinnya tegak, kalau ini masih agak miring sedikit. Dan juga motor ini secara tongkrongan klasik banget, ala-ala Royal Enfield. Dan Interceptor 650 ini sebenarnya udah pernah ada di dunia sejak tahun 1960. Mesinnya kubikasi 700 cc dan juga twins, alias twin cylinder. Tapi Interceptor yang 700 cc di tahun 60-an itu ternyata udah discontinue dan baru sekarang ini mulai diperbarui oleh Royal Enfield. Dan ternyata twinsnya itu bukan hanya 2 silinder, tapi dia juga kembaran langsung sama yang versi cafe racernya, yaitu Royal Enfield Continental GT 650. Pakai mesin yang sama, sasisnya juga sama, fitur-fiturnya juga mirip-mirip, cuman bedanya memang itu konsepnya cafe racer. Nah, untuk Interceptor 650 ini yang kita review sekarang, sebenarnya udah diluncurkan di dunia sejak tahun 2017, tepatnya di ajang EICMA Motor Show. Tapi baru 2 tahun berselang, tepatnya di 2019, motor ini diperkenalkan di Indonesia di ajang IMS 2019. Tapi dari sejak diperkenalkan, agak nggak kelihatan motor ini di jalan dan juga nggak kelihatan batang hidungnya ya. Sekarang sejak dipegang sama Nusantara Group, rasanya kita nggak perlu khawatir lagi akan ketersediaan surat-suratnya dan juga ketersediaan unitnya ya. Ya semoga Royal Enfield Interceptor ini makin banyak yang ngaspal di jalan. Jadi makin keren-keren nih motor di jalanan. Yuklah, sekarang udah cukup gue basa-basi tentang sejarahnya. Sekarang kita akan lihat detail satu persatu bagian depan, samping, dan belakangnya. Dan juga gue akan cerita nih gimana impresi gue membawa Royal Enfield Interceptor 650 ini. Pertama dari depannya dulu. Nah, tampak depannya kayak gini nih cuy. Memang klasik banget kelihatannya. Kita mendekat, di sini kita bisa lihat stangnya modelnya klasik banget ya. Apalagi karena ada tiangnya kayak gini nih. Jadi menambah kesan klasiknya nih. Nah, stangnya ini yang bisa mencirikan banget perbedaan antara Interceptor 650 dan juga Continental GT 650. Kalau Continental GT itu karena konsepnya dia cafe racer, jadi stangnya model yang clip on gitu ya. Kalau ini masih model-model yang roadster biasa. Tapi nanti detailnya ada apa aja di stangnya bakal kita bahas nanti lah ya. Kita turun ke bawah sedikit, di sini model headlampnya klasik banget, modelnya bulat gitu. Dia pakai mica yang covernya juga chrome gitu ya. Dan juga di sini dijepit ada 2 buah lampu sen yang modelnya nggak klasik tapi lebih cenderung dinamis gitu, modelnya agak kotak. Tapi ada balutan chrome-nya juga di sini nih. Nah, udah pasti di balik micanya dia masih pakai bohlam halogen biasa yang warnanya kuning. Jadi motor ini masih kayak kanvas lah ya, masih bisa kalian modif, banyak-banyak explore, mungkin diganti daymaker dan juga diganti LED lampu sennya. Bisa banget. Turun ke bawah. Di depan sini dia pakai shock depan yang modelnya teleskopik biasa. Diameter tabungnya lumayan gede nih, 41 mm. Dan juga jarak travelnya lumayan panjang, yaitu 110 mm. Di depan sini kelihatan kalau kaki ke depannya nggak terlalu ngerebah. Sudut kemiringan rake-nya nggak terlalu jauh, jadi untuk motor ini memang gayanya agak kurang cruiser. Jadi gayanya roadster banget nih motor ini ya. Nah, di depan sini kita bisa lihat kaki-kakinya. Dia pakai pelek ukuran 18 inci, depan belakang sama, pelek jari-jari gitu. Nah, di depan sini pelek jari-jarinya itu dibalut sama ban Pirelli yang ukurannya 100/90 ring 18 pastinya. Di sini bannya cakep banget nih, alurnya klasik banget ya. Nah, di depan sini dia pakai pengereman yang modelnya cakram. Cakramnya lumayan gede nih, ukurannya 300 mm disnya dan juga dijepit sama kaliper 2 piston dari Bybre. Terus juga untuk pengereman, namanya motor yang udah gede, motor gede ya. Dia pakai rem yang dikasih fitur ABS. Dan fitur ABS-nya itu ternyata digarap sama vendor yang Bosch dari Jerman. Jadi harusnya aman lah ya. Nah, kalau depan tadi diameter cakramnya 300 mm, untuk rem belakangnya dia pakai pengereman yang diameternya 240 mm. Lebih kecil, tapi harusnya cukup untuk menghentikan laju dari Royal Enfield Interceptor ini. Nah, tampak depannya kurang lebih seperti ini. Memang didesain bagus banget dan juga build quality juga nggak main-main. Walaupun motor ini diproduksi dari India. Dan motor ini juga yang kita review sekarang, CBU langsung dari India sana. Dari depan sini udah ngintip-ngintip bagian mesinnya yang kelihatan gambut banget. Yuk,
Langsung sekarang kita lihat detailnya ada apa aja sambil kita geser ke samping. Nah, dari namanya kita bisa tahu sebenarnya Interceptor 650 ini berarti mesinnya ada di rentang 650 cc, tapi kubikasi resminya adalah 648 cc. Mesin ini SOHC, 2 silinder, twins yang tadi gue bilang, keluar knalpotnya ada di kiri dan di kanan. Jadi khas moge banget ya. Nah, mesinnya ini khas Royal Enfield yang pengen klasik banget. Mesinnya ini juga nggak dibenamkan teknologi pendingin cairan atau radiator, tapi di depan sini ada oil coolernya nih. Jadi walaupun mesinnya ini pendingin udara, dibantukan juga sama pendingin dari oil coolernya. Di bagian headnya ini bisa kita lihat, di sini ada semacam cover gitu. Jadi kalau kaki berada di dekat-dekat sini, mungkin tidak akan langsung bersentuhan dengan headnya. Bisa dibilang juga distribusi panas mesinnya lebih baik dibanding klasik 500. Jadi mantap nih. Nah, mesin yang gambut gini ternyata bisa menghasilkan tenaga sebesar 47 daya kuda dan juga torsi 52 Nm. Untuk torsinya itu ternyata dapat di RPM yang rendah nih. Jadi rasanya motor ini walaupun nggak didesain untuk seruntulan, untuk nggak balap-balapan, tapi tetap kalau mau ngebut-ngebutan dikit rasanya masih bisa oke. Nah, mesinnya ini secara build quality memang bagus banget. Detail-detailnya rapih dan juga di sini depan sini di bagian crankcase-nya bisa kelihatan kalau mesin ini dikasih clear aluminium brush gitu dan juga ada grafir tulisan Royal Enfield nih. Jadi memang kelihatan detailnya rapi dan juga cakep nih motor ini. Nah, yang menarik yang tadi gue bilang, torsi dari mesinnya ini bisa dapat di putaran yang rendah, tercatat di RPM 5250 RPM. Jadi dengan mesin yang ketika nyala idle-nya aja di 1500 RPM, jadi rasanya tinggal di pelintir dikit aja gasnya akan dapat torsi maksimal. Dan ini ngebuat motor ini jadi nyaman banget dipakai stop and go. Jadi untuk lewatin kemacetan, motor ini juga rasanya masih oke banget. Dan kalau ada jalan kosong sedikit, rasanya motor ini masih bisa dapat ngacir nih. Jadi kalian jangan takut jengkat-jengkat, apalagi ketika kalian buka gas yang terlalu dalam. Jadi oke lah kalau untuk mungkin om-om atau bapak-bapak yang baru mulai main moge dan mau ikut-ikutan touring sama teman-temannya, rasanya Interceptor 650 ini bisa jadi pilihan. Yuk, kita naik ke atas untuk melihat bagian sampingnya ada apa aja. Di bagian langsung yang atas mesinnya, kita bisa lihat sini model tangki bensinnya yang ini dikasih warna two-tone, hitam dan merah, tapi ada banyak banget varian warnanya, nanti gue jelasin di akhir video. Nah, tangki bensinnya ini lumayan gede dan juga modelnya klasik banget. Tapi memang di bagian depannya gede, di bagian belakangnya agak kurang ramping nih. Jadi kalau kaki ketika meluk motor ini memang nggak akan serapet motor-motor yang tangkinya lebih ramping lagi. Nah, tangki bensinnya ini punya kapasitas 13,7 liter. Jadi untuk touring-touring, untuk riding-riding jarak jauh rasanya masih bisa mengakomodir. Dan juga hasil pengetesan gue, ternyata konsumsi bahan bakar rata-ratanya dapat di angka 1:24. Jadi 24 km untuk 1 liter. Ya lumayan, nggak terlalu boros dan juga nggak terlalu irit. Nah, nama aja moge 650 cc, rasanya konsumsi bahan bakar itu ya mungkin nggak jadi pertimbangan kalian lagi. Apalagi karena kalau riding pakai motor ini rasanya memang pengen gas terus nih. Oh ya, tadi kelupaan gue bahas di bagian mesinnya. Kompresinya ini ada di angka 9,5:1. Jadi kalau kalian kepepet, mungkin pakai bensin-bensin yang ronnya lebih rendah dibanding Pertamax masih bisa masuk nih. Jadi kalau kalian lagi touring jarak jauh, nggak ada Pertamax, dapatnya mungkin premium atau Pertalite, masih bisa diterima. Terus juga kalau ngomongin mesin, yang paling kerasa beda antara Interceptor 650 ini dan juga Classic 500 adalah dari vibrasinya. Karena motor ini bener-bener nggak getar banget. Kalau Classic kita bisa tahu di stang getar, di bagian tangki kerasa getar, di bagian footstab juga kerasa. Kalau motor ini hampir sama sekali nggak kerasa vibrasi yang begitu mengganggu. Jadi salut nih lagi-lagi gue sama Interceptor 650. Sekarang kita geser ke belakang sedikit, kita lihat sasisnya. Untuk bagian rangkanya ini, baik Interceptor ataupun Continental GT pakai rangka yang sama yang tadi gue bilang. Mesinnya pun sama persis, tapi yang paling kelihatan nyata banget adalah rangkanya ini model double cradle dan juga rangkanya tubular gitu ya, bulat-bulat nih kelihatan. Dan yang menarik, bagian rangka tengah ke belakangnya ini alias subframe-nya memang kelihatan flat banget, ala-ala motor custom gitu ya. Jadi kalau kalian mau custom motor ini mungkin jadi single seater atau jadi bergaya-gaya yang lain, model rangkanya kayak gini memang mengesankan motor ini klasik banget tampilannya. Terus di bagian atasnya sini bisa kita lihat ada joknya yang lumayan panjang nih. Lagi-lagi karena ini Interceptor, mungkin diperuntukkan untuk motor-motor roadster, jadi bisa boncengan. Dan yang menarik, yang perbedaan antara Interceptor dan Continental GT adalah untuk Interceptor ini dikasih behel belakang nih. Jadi kalau kalian penumpang yang bukan muhrim mungkin nggak bisa pelukan, bisa pegangan ke sini nih. Atau untuk ngojek kali ya, enak nih. Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa lihat sini ada side cover. Di bagian kanan sini sih
bisa dipakai untuk tempat penyimpanan yang bisa dibuka melalui kunci. Sementara di bagian kirinya hanya side cover biasa aja. Dan juga di bagian bawahnya kita bisa lihat sini keluaran knalpotnya atau silencernya ada 2 kiri kanan. Dan bentuknya agak menukik ke atas gitu, nggak flat seperti motor klasik pada umumnya. Nah dari samping sini juga kelihatan kalau dia pakai shock belakang modelnya ganda kiri kanan. Dan bisa diatur preloadnya dan juga ada tabungnya nih di sini. Yang gua rasakan adalah kalau untuk suspensi ini, kalau depannya ternyata lumayan empuk dan belakangnya juga empuk banget nih kalau menurut gua. Jadi rasanya harus disetting preloadnya mungkin agak dikerasin lagi. Apalagi kalau boncengan, motor ini kalau kena polisi tidur ada kemungkinan bisa mentok-mentok nih. Apalagi yang paling agak mengganggu adalah kalau kita belok dalam kecepatan tinggi, motor ini akan terasa agak limbung. Jadi rasanya kalau gue punya motor ini nih, suspensinya akan gue lebih keraskan lagi supaya kalau gue belok handlingnya lebih enak dan juga kalau boncengan nggak mentok-mentok. Nah kalau suspensi depan sih rasanya kalau untuk harian udah cukup banget, udah cukup empuk lah motor ini untuk melibas jalan-jalan yang bolong-bolong atau mungkin banyak polisi tidurnya. Tapi lagi-lagi yang tadi gue bilang kalau ketika berbelok dalam kecepatan tinggi dan kalau boncengan motor ini akan kerasa agak kurang nyaman sedikit. Nah kita geser ke belakang sini. Memang tampilannya paling kelihatan nggak neko-neko dibanding depan dan samping. Tampilannya memang mutlak ini moge banget, apalagi karena ada silencernya yang 2 buah gitu. Dan juga model belakangnya ini gambot banget. Di belakang sini, yang tadi gue bilang kelihatan banget dia pakai swing arm model klasik banget ya. Dan juga menjepit roda belakangnya yang ukurannya 18 inci peleknya. Tapi dibalut sama ban ukuran 130/70. Lalu di belakang sini kalau kita ngomongin pengereman, yang tadi gue bilang disnya memang lebih kecil. Tapi yang gue rasakan sih pengeremannya nggak ada masalah sama sekali. Apalagi karena ada fitur ABS-nya, jadi kita makin pede ketika ngerem. Terus di belakang sini juga kelihatan dia pakai model stop lamp dan juga lampu sen yang menyatu gitu. Berikut juga dengan tatakan plat nomornya. Modelnya agak mancung gitu ya, agak keluar. Modelnya kotak-kotak, nggak bulet-bulet, tapi tampilannya klasik banget nih. Apalagi di balik mikanya ini, dia masih pakai lampu yang modelnya halogen biasa juga. Lalu turun ke bawahnya sedikit, kita bisa lihat sini ada spakbornya. Tapi ini adalah tambahannya. Spakbornya gampang banget dibuka nih. Tinggal hanya buka beberapa baut di belakang sini, bisa kebuka dan juga bisa ngebuat motornya jadi kelihatan atau terekspos banget bagian belakangnya. Ya rasanya kalau untuk tampilan harus dibuka spakbornya nih. Tapi hati-hati kalau musim hujan kayak gini, mungkin akan sedikit nyiprat ke jaket atau ke punggung kalian nih. Tampilan knalpotnya memang sangar banget, 2 gini. Tapi gimana kalau langsung kita dengerin aja suara mesinnya sekalian. Sebelumnya tapi gue mau nunjukin dulu gimana posisi riding gue di sini dan ada apa aja di bagian instrumen clusternya. Nah interceptor ini ternyata dikasih standar tengah nih. Jadi kalau kalian mungkin di daerah yang sulit untuk standar samping bisa pakai standar tengahnya. Tapi memang agak effort untuk ngangkatnya. Karena motor ini bobotnya 213 kg nih. Ya. Jadi untuk parkir atau untuk geser-geser motor ini memang agak sedikit menyulitkan. Tapi kita udah riding motor ini jadinya enteng banget dan juga sasisnya lumayan nurut nih. Jadi enak buat dibawa selap-selip. Kita turunin lagi. Nah ini dia nih posisi duduk gue di Interceptor 650 ini nih. Tinggi gue 178 cm dan gue bisa menapak dengan sempurna di motor ini. Jadi rasanya kalau kalian punya tinggi yang mungkin di bawah gue sedikit 170 atau 160 bahkan, rasanya masih bisa menapak dengan sempurna. Apalagi kalau bobot kalian yang lumayan gede nih. Jadi motor ini akan lebih ceper sedikit. Nah, yang pertama kali langsung gue notice adalah posisi footstepnya gak kayak motor-motor roadster atau gak kayak motor-motor yang cruiser. Posisi footstepnya agak ke belakang sedikit, jadi gayanya memang lebih buat kita lebih sigap ketika riding motor ini. Dan posisi footstep kayak gini nih, ngebuat kita agak kagok atau canggung sedikit ketika kita berhenti khususnya. Karena kaki mungkin sedikit agak menyenggol-nyenggol dikit, tapi jangan khawatir karena footstepnya ini bisa ditekuk-tekuk nih. Terus juga kalau kayak gue naik, kayak gini bentuknya, memang nggak terlalu ke tengah, nggak terlalu ke depan, agak sedikit ke belakang, jadi kaki sedikit agak menekuk ya. Dan juga dengan posisi stang yang kayak gini, posisi ridingnya gue rasakan memang ini sigap banget. Jadi untuk handlingnya pun kita akan lebih siap untuk jalan berbelok-belok ataupun jalan di perkotaan kayak gini. Oke lah. Nah, yang tadi gue lupaan, detail di tangkinya ini memang tutup tangkinya terasa mirip kayak punyanya Cleveland SKV 400 ya. Modelnya dibuka dulu gini, klasik banget. Nah untuk bagian ada apa aja di depan gue ini, instrumen clusternya. Gue liatin dulu kuncinya nih ke kalian. Kuncinya minimalis banget, simple gitu ya. Nggak ada pengaman ekstranya. Langsung kita masukin aja di sini. Kita nyalakan. Memang lagi-lagi klasik banget.
Tampilannya ada 2 buah dial gitu, bentuknya bulat dan juga dikasih cover mica chrome gitu. Di sebelah kiri pastinya ada speedometer nih, 0 sampai 200 dan juga di sebelah kanan dia ada tachometer atau penunjuk putaran mesin. Nah, di sebelah kiri sini ada layar MID kecil yang bisa menampilkan fuel meter. Jadi kelihatan nih sisa bensinnya ada berapa dan juga ada odometer nih. Tapi bisa diubah-ubah, bisa diatur-atur, bisa dilihat tampilan trip A dan trip B-nya dengan menekan tombol kecil di tengah sini. Di sebelah kanan juga selain ada tachometer, ada lampu-lampu indikator penunjuk kondisi dari motornya. Oke, di sebelah kiri, di stang-stangnya, kita lihat dulu di sini ada kopling yang lumayan lembut nih. Jadi kalau pakai di kemacetan, dipakai harian, nggak akan bikin pegel tangan dan nggak bikin tangan berotot. Terus juga di sini ada switch untuk pass beam, switch untuk lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan juga klakson. Lumayan sangar tuh klaksonnya. Di sebelah kanan ada handle untuk rem depan, lumayan empuk juga, tapi nggak bisa diatur tingkatannya. Dan ada switch untuk engine cut off nih. Yuk langsung kita nyalain untuk kita dengerin gimana suara mesinnya nih. Suaranya lumayan sangar kalau di tempat yang nggak banyak motor kayak gini. Tapi kalau di antara banyak-banyak motor di pinggir jalan atau jalan raya, rasanya motor ini suaranya agak jadi kalah nih dibanding motor-motor lain. Dan ngebuat gua rasanya kalau punya motor ini akan gue ganti knalpotnya pakai knalpot yang mungkin agak lebih ngeblar dikit nih, supaya kelihatan mogenya. Nah, yang tadi gue bilang idle-nya ada di 1500 rpm. Jadi dibejek dikit aja akan dapat langsung keputaran 3000-4000 rpm, yang berarti udah mungkin mendekati torsi maksimalnya. Oh iya, yang menarik perhatian gue adalah suara mesinnya ini memang kerasa lebih klasik karena firing ordernya 270 derajat. Kalau kemarin kita tahu Harley itu firing ordernya 40 derajat, jadi suaranya lebih dek 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 dek. Kalau ini suaranya lebih klasik banget ya, dek 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 gitu. Tapi memang suaranya ini khasnya Royal Enfield Interceptor 650. Yuk sekarang gue mau ngajakin kalian riding singkat untuk gue jelasin gimana impresinya dan juga berapa harga dari Interceptor 650 ini. Berangkat! Nah, impresi pertama gua yang tadi gue bilang ya, suara mesinnya ini memang sangar ketika kita dalam keadaan sepi. Tapi kalau di jalan raya kayak gini nih, suaranya lumayan agak kurang terekspos nih. Jadi kalian agak kurang kerasa aura mogenya dan nggak bisa arogan-arogan ya. Kecuali kalau kalian ganti dengan knalpot lain yang suaranya lebih ngeblar. Oh iya, motor ini juga udah dibekali sama assist and slipper clutch. Jadi kalau kalian engine brake, motor ini nggak akan terasa menyulitkan dan juga ngebantu koplingnya jadi lebih enteng nih. Terus yang tadi gue bilang ya, suspensinya kalau kita ngelewatin jalan di perkotaan yang mungkin bolong-bolong memang lumayan oke, cukup empuk dan lumayan nyaman. Begitupun juga untuk pemboncengnya ya, lumayan terasa nyaman. Tapi lagi-lagi yang tadi gue bilang, kalau ketika kita menikung dan dalam kecepatan tinggi, motor ini akan terasa sedikit limbung dan mungkin agak kurang nyaman nih. Nah, di kemacetan kayak gini udah pasti jadi pusat perhatian nih. Karena jarang-jarang kayaknya orang ngeliat RE dipakai harian. Tapi harus gue tekankan kalau motor ini enak banget buat dipakai harian. Karena yang tadi gue bilang ya, mesinnya oke, cukup bertenaga, nggak terlalu panas, nggak terlalu bergetar juga. Dan sasisnya nurut banget nih buat dibawa susah-susahan. Jadi kalau macet-macetan atau jalan berliku-liku, sasisnya nurut banget. Nah, Interceptor ini nafasnya agak pendek-pendek. Jadi kalian harus lebih teliti ketika mindahin gigi ya. Ini di RPM 7000 udah lumayan harus mindahin gigi. Kalau enggak akan limit tuh mesinnya. Tapi kan ada slipper and clutch assist, jadinya kalau engine brake nggak terlalu ngebuang, nggak terlalu berat, lebih nyantai lah. Oke, kita gas ya. Nah, kesimpulannya menurut gua Royal Enfield Interceptor 650 ini dengan harga yang nanti gue bisikin, menurut gue ini paket komplit lah dan worth it banget nih.
karena termasuk yang harganya terjangkau di kelasnya. Kelas 650 cc, motor klasik dengan mesin yang super bertenaga dan juga tampilan yang rasanya ngebuat kalian jadi naik gengsi nih. Apalagi motornya nurut banget, dibawa ngapa-ngapain aja dan juga nggak liar nih. Jadi untuk kalian yang baru mulai naik ke kelas moge, rasanya cocok untuk mempertimbangkan Interceptor 650 ini. Nah, ngomongin harga nih, motor yang kita review sekarang ini sebenarnya ada 3 varian. Kalau yang gue pakai ini adalah jenis yang two tone alias yang 2 warna. Kalau yang single tone yang paling murah dijual di harga Rp205.700.000 rupiah. Sementara untuk yang varian two tone ini dijual dengan harga Rp208.300.000 rupiah. Dan untuk varian termahalnya ada yang warnanya glitter alias chrome gitu tangkinya, dijual dengan harga Rp210.400.000 rupiah. Nah memang sih pada saat peluncurannya di tahun 2019 kemarin motor ini dijual dengan harga 180 jutaan aja on road Jakarta. Sedangkan sekarang ada kenaikan 20 jutaan sekitar yang tadi gue sebutkan ya, 200 jutaan tapi udah on road Jakarta. Jadi kalian gak perlu lagi pusingin mikirin biaya tambahan untuk surat-surat dan STNK-nya. Jadi menurut gua ini adalah moge 650 cc yang paling worth it, bisa kalian pakai harian ataupun sekedar punya aja untuk dikoleksi. Nah itu dia tadi impresi gua soal Royal Enfield Interceptor 650 ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira apakah dengan 200 jutaan motor ini layak buat jadi motor impian kalian? Atau kalian punya pendapat lain? Coba sampaikan di komentar di bawah. Terus pastiin juga nih kalau habis komen kalian jangan lupa buat like, share, dan subscribe tuh channel The Pressbook Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru soal dunia otomotif. Gue Fis pamit. Ciao.